Kembali lagi di Jogja Jelang Siang, pemirsa, perdalam informasi menebar inspirasi. Sesaat lagi, pemirsa, kami akan ajak Anda berbincang mengenai tradisi daur hidup adat Surakarta dalam segmen Bincang Jelang Siang berikut ini. Dalam budaya Jawa, khususnya tradisi adat Surakarta, terdapat berbagai rangkaian upacara yang menyertai perjalanan hidup manusia. Tradisi ini tidak hanya syarat makna simbolis, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai luhur, filosofi kehidupan, serta identitas masyarakat Jawa. Di tengah perubahan zaman dan gaya hidup modern, menjaga dan merawat tradisi daur hidup ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama agar nilai-nilai budaya tetap lestari. Untuk membahas lebih lanjut, pemirsa, mengenai hal tersebut, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Ibu Endah Kusrini, SPD, selaku owner Geria PS Endah. Selamat siang, Ibu Endah. Selamat siang, Mas Hafiz. Baik, kabarnya gimana, Ibu? Alhamdulillah baik. Sekarang saya yang ingin tanyakan adalah kaitannya tentang tadi daur hidup, terutama bagi masyarakat di Surakarta. Ibu memaknainya seperti apa? Ya, jadi gini, kebetulan di era modernisasi ini memang sudah banyak anak muda yang tidak begitu mengenal tata cara adatnya. Saya memaknai adat ini sebagai budaya yang adiluhung, yang memang harus kita jaga, kita lestarikan. Terutama yang akan kita bahas nanti merupakan daur hidup dalam tradisi adat Jawa. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang dilalui oleh seseorang di dalam budaya adat Jawa. Baik, tahapan-tahapan itu dimulai dari mana terlebih dahulu? Ya, tahapan itu tentunya dimulai dari kehamilan ya. Jadi manusia akan muncul dari kehamilan dulu, kemudian sesudah hamil nanti akan mulai dari menginjak ke dewasa. Sudah dewasa tentu saja ke perkawinan, sudah perkawinan tentu saja ke kematian. Jadi yang namanya daur hidup itu ritme, saya bilang ya. Ritme dari mulai kita lahir, kemudian dewasa, menikah sampai kita mati. Di situ kalau dalam adat Jawa ada rangkaiannya, atau namanya tata upacara adat Jawa. Ya. Baik, dimulai dari kehamilan terlebih dahulu, Ibu. Betul. Ini adatnya atau upacara apa saja yang ada di dalam adat Surakarta? Ya. Sebetulnya kalau kita bicara adat Surakarta itu hampir 11-12 dengan adat Jogja. Jadi yang membedakan itu sebetulnya hanya sedikit. Karena memang itu berawal dari satu kesatuan antara Keraton Jogja dan Solo atau Jogja dan Surakarta ya. Jadi kalau kita bilang Solo nanti ada yang kurang berkenan, kita menyebutnya sebagai Surakarta Hadiningrat ya. Itu dimulai dari kehamilan. Jadi di saat seorang wanita itu hamil, kalau di Jogja mungkin ada kehamilan bulan pertamanya namanya ngabor-abori, tapi di Solo itu sudah jarang dilakukan, Mas Hafid. Jadi kalau di Solo biasanya langsung ke 4 bulan atau mapati, atau ada juga yang bilang ngupati. Jadi di Solo rata-rata langsung ke upacara 4 bulan kehamilan atau petang sasi. Makanya orang bilang namanya mapati. Mapat itu kan 4 secara budaya Jawa. Nah di situ roh dari seorang bayi itu sudah ditiupkan. Itu secara Islami. Jadi memang penggabungan budaya Islam dengan budaya Keraton Surakarta. Ya, jadi saat usia bayi itu 4 bulan, disitulah roh ditiupkan ke jabang bayi. Jadi orang Jawa melakukan kenduren atau selamatan, memohon supaya bayi di dalam kandungan itu nanti diberikan keselamatan dan lahir di dunia dengan penuh keberkahan. Yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya mitoni atau tingkepan. Ya, tingkepan itu upacara 7 bulan kehamilan. Saya di sini bersyukur sebagai seorang pemandu adat, tingkepan ini sudah mulai banyak disukai atau digemari, bahkan diuri-uri oleh anak muda masa kini ya, terutama yang memang mencintai budayanya, karena di sini penuh dengan doa dan filosofi dalam upacara 7 bulan ini, Mas. Jadi kita kalau bicara secara personal, kita memang lebih banyak meng-hire upacara adat tingkepan namanya. Ya, tingkepan itu biasanya usia kehamilan 7 bulan. 7 itu apa maknanya? Orang bilang ada werdinipun atau ada filosofi dan maknanya werdinipun menopo pitung wulan meniko. Pitu itu berarti pitulungan, orang Jawa bilang.
biar nanti si calon jabang bayi sama ibunya ini akan selalu mendapatkan pitulungan dimanapun dan dalam hal apapun. Makanya itu dilaksanakan upacara mitoni atau tingkepan. Tapi kalau kita beralih ke bicara ke tentang budaya, dari mana asal tingkepan ini? Sebetulnya tingkepan ini bukan dari Solo atau Jogja, tetapi dari zaman Kediri. Jadi dari zaman Prabu Brawijaya. Kebetulan saya itu juga pernah mendalami sejarah, kebetulan keilmuan saya sejarah, Mas. Jadi memang saya gabungkan dengan tata adat keraton atau adat budaya Jawa yang saat ini saya berprofesi sebagai perias dan pemandu adat. Jadi kita satukan, kita belajar one by one. Ternyata memang Jawa ini penuh sekali dengan makna, doa-doa dan filosofi, Mas Hafid. Salah satunya tadi filosofinya dari Kerajaan Kediri Ya, betul. yang berpengaruh sampai ke wilayah DI ataupun wilayah betul, Surakarta seperti itu. Tadi sempat dikatakan 4 bulan ataupun 7 bulan. Ya. Ada makna simbolis nggak di dalamnya seperti misal kayak harus ada bubur misalnya, bubur sumsum, atau juga ketika 7 bulanan ini harus ada siraman. Ada makna-makna simbolisnya kah? Ya, jadi banyak sekali makna simbolisnya. Kalau kita bicara makna, banyak. Jadi untuk upacara kalau 4 bulan biasanya hanya dengan kayak kenduren atau mungkin orang bilang brokohan. Tapi kalau 7 bulan itu banyak sekali acara yang dilaksanakan. Mulai dari nanti si calon ibu dan bapak ini melaksanakan sungkeman kepada si calon eyang. Di kedua orang tuanya calon eyang meminta doa restu. Kemudian dilanjutkan dari si calon ibu ini sungkem kepada si calon bapak. Ya, kemudian dilakukan prosesi siraman. Siraman di sini pun banyak pernik-perniknya, Mas Hafid. Mulai dari air 7 perwitosari, kita bicaranya 7 lagi. Ya, 7. Itu pitulungan lagi. Jadi didapatkan 7 air sumber yang nanti dicampur sama 2 orang eyang. Fungsinya kenapa harus 7? Kita bicara pitulungan lagi. Air sumbernya dari mana? Kalau saya memang mendaki air sumber dari Umbul. Supaya apa? Stoknya besar, jadi rezekinya diharapkan akan besar. Kemudian dilakukan prosesi siraman. Sesudah dilakukan prosesi siraman, ada namanya pecah pamor. Pecah pamor itu kedua orang ibu atau calon eyang, bukan ibunya si jabang bayi, tapi calon eyang itu nanti akan memecah kendi yang tadi dipakai untuk bilasan pungkasan. Ya, jadi itu akan dipecah oleh si calon eyang, itu namanya pecah pamor. Habis itu dilanjutkan lain-lain, ada acara wiyosan tahap pertama, kemudian ada acara pantes-pantes. Pantes-pantes di sini si calon ibu itu memakai 7 kain. Di mana di kain pertama sampai kain ke-6 itu nanti semua tamu dan kita pun akan paring pangandikan menawi dereng pantes. Itu kainnya biasanya dari Sido Mukti, Sido Luhur, Semen Romo, Udan Riris, kemudian Sido Asih. Baru kain yang terakhir yang namanya kain tumbar pecah itu akan didoakan kalau itu sudah pantas. Ya. Kenapa harus tumbar pecah di sini? Ada kain yang filosofinya memang nanti di saat bayi itu keluar bisa prosot cepet tanpa halangan suatu apapun. Itu yang kain tumbar pecah. Terus masih ada tahapan lagi, Mas. Jadi tahapannya sesudah nanti pantas-pantas 7 kali ada namanya sebretan. Di mana si calon bapak ini akan nigas janur yang melilit perut si calon ibu. Kemudian dia akan lari sekencang-kencangnya, habis itu akan saling menyapa dengan kokok petok. Ini saya bicara tentang adat Solo, mungkin Surakarta. Dengan Jogja agak beda dari segi pakaian, dari segi beberapa rangkaian acaranya ya. Di situ, Mas, biasanya saya akan memperlihatkan keris, di mana keris yang digunakan untuk sebretan ini tanpa lok, jadi kerisnya itu lurus. Ya. Kerisnya lurus, di dalam keris itu ada kunir. Nah, ini ada terkandung filosofi yang sangat dalam. Ya. Kenapa harus ada kunir? Kita bicara flashback masa lalu. Masa lalu di zaman keadaan Kerajaan Kediri atau Mataram kuno kan belum ada yang namanya dokter, Mas. Betul. Tapi orang Jawa itu udah pinter-pinter. Oh, ini nggak ada dokter. Pasti kalau ini Persalinan. Ya, persalinan, kemudian ada pusar dibelah itu pasti bisa jadi infeksi. Lah, kunir itu fungsinya sebagai antiseptik. Agar si jabang bayi ini tidak terkena
infeksi. Itulah pemikiran manusia-manusia atau nyuwun sewu leluhur kita masa lampau itu ternyata sudah pandai ya, sudah bisa mengedukasi. Oh, nanti cara mensiasatinya biar sehat seperti apa. Lah itulah UNER. Bu Endah, kenapa di 4 bulan sama 7 bulan ini rangkaiannya lebih panjang di 7 bulan, Ibu? Ya, karena disinilah selain sudah disemburkan roh 7 bulan itu sudah masa-masa menjelang dari si jabang bayi itu melihat dunia luar. Pitu, kembali lagi budaya Jawa, pitu itu pitulungan. Kalau kembali flashback ke tadi yang saya bicarakan, tikepan itu dari mana? Dari Kediri. Kenapa? Sejarahnya mungkin saya bisa bicarakan di sini ya. Jadi sejarahnya dulu Prabu Kediri itu punya seorang putri namanya Siti Sitingkep. Ya, itu hamil sampai 7 kali ternyata selalu keguguran, Mas. Jadi belum pernah si jabang bayi itu bisa ditimang dan selamat. Selalu keguguran. Akhirnya di saat kehamilan yang ke-7 dan 7 bulan dilaksanakanlah prosesi 7 bulan kehamilan. Di situ ada namanya tumpeng robyong, jajanan pasar, kemudian ingkung, kemudian ada namanya pontang, kemudian ada ubur rampe yang banyak lagi, nanti disertai dengan doa-doa. Sesudah dilaksanakan upacara itu, si jabang bayi lahir dengan selamat. Lah sampai sekarang tradisi itu diteruskan sama Keraton Solo dan sebagainya. Jadi memang semuanya itu ada sejarah yang memulai. Ya, ada sejarahnya, ada filosofinya, kemudian ada hal-hal yang baik yang perlu dicontoh. Jadi dijadikan 7 bulan itu sampai sekarang penuh dengan permohonan dan pitulungan. Orang Jawa yang masih nguri-uri dan masih pirsa pasti akan melaksanakan upacara tingkepan. Mungkin karena pernik-perniknya banyak, kadang disimpelkan kayak gitu. Lebih diringkaskan kembali seperti itu. Tradisi ini awalnya berasal dari Kerajaan Kediri, masuk ke wilayah DI ataupun Surakarta, masuk ke keraton, itu, dan akhirnya saat ini bisa diterapkan kepada masyarakat. Iya, betul, Mas. Baik. Selanjutnya, yang saya bikin penasaran lagi, kalau tadi pemirsa ada masa kelahiran, masa kehamilan, ya, seperti betul. itu, bagaimana dengan masa-masa kelahiran dan juga anak-anak, dan dilanjutkan nanti ketika masa kematian. Ya, Kita membahasnya betul. salah yang satu ini, tetaplah bersama kami di Jogja Jelang Siang. Inilah kita bicara, karena diam bukan jawaban. Saya kira tantangannya banyak. Pertama adalah memang soal sumber daya manusia. Ya, banyak anak-anak muda itu kan yang senang untuk kemudian bisa pergi ke kota daripada membangun desanya. Pasti akan sesuai dengan harapannya begitu ya, keadilan bagi korban gitu, dan dikawal betul. Dikawal betul. Tentu saja ya, dengan semakin aware terhadap isu kepublikan, maka proses memonitor kekuasaan itu menjadi hal yang sangat penting sehingga kekuasaan tidak berjalan ugal-ugalan. Kepemilikan rumah khususnya untuk anak muda gitu ya, itu literasi keuangan menjadi sesuatu yang penting, bahkan boleh dikatakan mutlak. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama, hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang. Menjaga dan merawat tradisi dor hidup ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama agar nilai-nilai budaya tetap lestari. Kita masih bersama dengan Ibu Endah Kusrini selaku owner Geria Paes Endah. Kembali kita lanjutkan, kalau tadi sudah ada di masa kehamilan Ibu Ya, Endah. betul. Berikutnya bagaimana dengan masa kelahiran atau juga di anak-anak? Ya, dalam masa kelahiran, jadi melahirkan, itu ada beberapa proses ritual yang dilalui oleh masyarakat Jawa. Misalnya sudah kelahiran, nanti ada namanya mendem ari-ari atau mengubur ari-ari. Itu biasanya juga ada ritual adatnya seperti apa namanya, kalau di tempat saya ada namanya pisang setangkep dikasih gambir sirih untuk dibawa ke pasarean. Kemudian ada upacara sepasaran. Itu 5 hari sesudah kelahiran. Kemudian yang dirayakan besar-besaran dengan doa-doa biasanya selapan. Atau 35 hari atau 7 minggu lah. Kembali lagi ke angka 7. 5 minggu, maaf 5 minggu. Jadi yang dilakukan seperti itu. Kemudian setelah selapanan, anak menginjak lebih besar, ada namanya tedak siten. Nah, ini. Di mana di sini usia anak 7 sampai 9 bulan. Masa-masa pertama anak itu menginjakkan kakinya di tanah. Ini sudah banyak dilakukan, Mas. Jadi beberapa kali kita diundang untuk prosesi tedak siten atau turun ke tanah. Kemudian setelah itu menginjak dewasa ada namanya tetesan atau supitan. Kemudian terakhir untuk perempuan ada namanya terapan atau menstruasi yang pertama. Itu tahapannya untuk sesudah kelahiran. Baru itu nanti sudah dewasa tentunya menginjak ke upacara pernikahan atau perkawinan. Sebelum pernikahan perkawinan tentu ada bertemu di antara dua keluarga. Iya, lamaran betul. terlebih dahulu. Itu termasuk dalam salah satunya, Ibu? Iya, betul. Nanti ada lamaran, ada siraman, ada malam midodaren, baru ada pernikahan atau akad nikah. Mungkin bisa secara singkat saja mungkin. Kalau dari Surakarta itu seperti apa, Ibu? Ya, sebetulnya hampir sama dengan Jogja, Mas. Yang pertama nanti tentu saja ada lamaran. Lamaran secara tembung, secara simbolis. Tapi bisa dilaksanakan juga kalau di Surakarta siraman. Sedikit pembeda dengan Jogja, mungkin kalau siraman Gagrag Solo itu tidak ada namanya cetek geni. Kalau di Jogja kan masih ada tahapan cetek geni. Terus baju yang diagem mungkin sedikit beda dengan Jogja. Jadi habis siraman, kalau di Solo biasanya saya laksanakan sorenya ke seserahan. Kemudian baru malamnya malam midodaren. Lah di sini ada namanya tantingan, klik nitik, catur weda, itu hampir sama dengan di Jogja. Di dalam catur weda ini di mana si bapak tadi mengungkapkan petuah kepada si calon pengantin laki-laki. Baik, dan selanjutnya nanti di acara pernikahan. Ya, betul. Oke, baik. Pernikahan dari mulai ijab kabul seperti itu. Sebelumnya masih ada lagi midodareni, ijab, hingga nanti ketika panggih dan acara resepsi pernikahan. Iya, seperti betul. itu. Dan berikutnya, Ibu, yang mungkin perlu kita bahas tentang masa kematian. Mungkin tidak terlalu banyak membahas tentang kematian. Kalau di Solo itu seperti apa? Di Surakarta, Ibu? Jadi kematian di sini pun banyak ritual yang dilaksanakan, Mas. Misalnya malam 3 harian, itu biasanya, lah itu kadang ngitungnya dari masing-masing orang itu akan beda-beda. Ngitungnya kan malam 3 hari, biasanya sudah hari ini meninggal, besok sudah telung dinanan istilahnya. Di situ ada doa atau tahlil. Kemudian pitung dinanan atau 7 hari, kemudian 40 harian, 100 hari sampai 1000 hari, itu biasanya. Tapi kadang juga ada yang ngersake setiap tahun ada ritual atau tahlil, disertai dengan kenduren. Itu tergantung masing-masing wilayah, nggih. Tapi yang lazim yaitu tadi dari telung dinan, hitung dinan, kemudian 40 hari, 100 hari sama 1000 hari. Oke, baik. Ini Jogja ataupun Solo sama aja? Sama sih sepertinya. Oke, baik. Selanjutnya kalau yang saat ini sering dilaksanakan masyarakat yaitu nyadran. Ya. Itu bagaimana, Ibu? Apakah berbeda dengan Surakarta atau di... Jadi kebetulan kemarin saya buat skripsi tentang nyadran juga. Baik. Memang Nyadran. itu budaya yang masing-masing daerah beda-beda, Mas. Jadi saya bilang beda-beda. Nyadran itu ritual tradisi di mana keluarga itu berkumpul untuk mendoakan leluhur dari masing-masing keluarga itu sebelum bulan puasa. Dilaksanakan dengan kenduren, dan kenduren itu harus dilaksanakan dengan di pesarean atau di makam. Misalnya kayak itu. Kalau di daerah saya kebetulan masih kental dengan budaya nyadran. Ya. Jadi nyadran dilaksanakan dengan makan bersama di
makam. Tetapi mereka juga menyediakan yang namanya sesajen. Orang bilang sesajen di rumahnya. Seperti kayak, jadi makanan-makanan yang dulu kegemaran dari leluhur. Biasanya disiapkan di rumahnya. Misalnya kayak apem, kemudian lauk pauk, minuman, rokok, kayak gitu di rumahnya disiapkan sebagai sesajen. Oke, baik. Bu Endah, bagaimana memaknai dengan sebanyak itu rangkaiannya? Tentu ada penyesuaian dan juga tanpa menghilangkan dari sebuah esensi upacara seperti itu, mengingat modernisasi dan juga teknologi saat ini sedang berkembang gitu. Betul. Ibu Endah memaknainya seperti apa? Ya, jadi itu saya memaknai sebagai kekayaan budaya bangsa yang adiluhung, yang memang harus kita jaga. Satu. Kemudian mawa desa, mawa coro. Jadi saya nggak bisa, oh saya bekerja di sini misalnya, oh ada tingpan di sini, kita harus saklek dengan seperti ini, tidak Mas. Jadi kalau kita di saat dipanggil di Jawa Timur, ya kita menyesuaikan. Karena kadang masing-masing daerah ada ritual yang tidak harus saklek dengan yang kita laksanakan. Tetapi minimal, ini bagi semua MUA, perias, pemandu adat, minimal tahu adat pakem yang betul. Ya kayak gitu. Jadi memang itu yang harus kita jaga dan kita uri-uri sebagai suatu kekayaan dan doa-doa. Oke, bagaimana cara memberikan pendidikan atau edukasi atau literasi kepada penerus saat ini, terutama untuk anak-anak muda, uri-uri tadi tentang kebudayaan? Betul. Bagaimana? Seperti ini Mas, jadi kita banyak membuat broadcast, kemudian kita banyak menawarkan ke klien di saat mau pakai adat ini enggak, karena filosofinya bagus, dipoto bagus, dan di sini tertuang banyak doa-doa. Kemudian banyak memberikan edukasi untuk masyarakat, terutama pentingnya budaya Jawa dan doa-doanya, dan kemudian juga ini sebagai, orang bilang kalau panggih, ada yang bilang itu sebagai pertunjukan juga, ada yang bilang itu sebagai kenangan sekali seumur hidup. Betul. Apa sih Bu tantangannya di era saat ini, Bu Endah? Banyak kalau kita bicara tentang tantangan. Lah disitulah tugas saya, teman-teman Sekar Arum, mungkin tugasnya untuk nguri-uri dan menghantam tantangan ini ya Mas ya, itu kan agak gampang. Jadi ya itu tadi, kita selalu banyak anak muda sekarang yang kurang paham tentang adat. Satu. Kemudian dua, pengennya menikah itu simple. Hidup itu dibuat simple. Padahal disitulah kita mendapatkan doa-doa dan filosofi. Kemudian dukungan dari masyarakat. Kemudian orang bilang, nguri-uri tadi yang saya bilang, nguri-uri budaya Jawa yang sejujurnya itu di situ. Karena kita mencintai budaya Jawa yang adiluhung. Baik, ini untuk saat ini menggunakan beberapa atribut budaya seperti itu, ini juga harus penting dilakukan, terutama ketika dalam satu kehidupan dari mulai tadi kehamilan, kelahiran, pernikahan, termasuk juga kematian seperti itu. Bagaimana untuk mempertahankan penggunaan kebudayaan, terutama untuk yang di Surakarta ataupun di daerah istimewa Yogyakarta saat ini? Ya itu tadi Mas, kembali lagi ke edukasi. Terus kemudian kita ikut di paguyuban yang nguri-uri budaya Jawa. Di sini yang mungkin saya suka, seperti Sekar Arum, kemudian Harpi, kan banyak organisasi yang memang nguri-uri budaya Jawa. Kemudian di situ juga banyak diajarkan tentang tata cara adat yang pakem, seperti itu. Kalau di Solo mungkin sekarang ada dari Keraton Surakarta juga membuka kelas untuk pemandu adat Jawa misalnya, kayak gitu Mas. Jadi kita memang selalu berusaha belajar dari literatur dan sebagainya untuk supaya kita bisa menjadi pemandu adat yang pakem misalnya. Lebih banyak mana sih Bu untuk saat ini ketika penggunaan tradisi ini dari mulai tadi kehamilan, terus juga kelahiran, pernikahan ataupun sampai kematian dari teman-teman dalam suatu sanggar seperti itu? Kalau kita bicara paling banyak tentu saja perkawinan, tata acara panggih ya, karena memang kita sebagai seorang perias. Jadi kalau pengantin Jawa rata-rata klien saya sudah 80% tetap memakai panggih. Ya, kemudian upacara tingkepan itu juga sudah mulai digemari karena banyak filosofi dan makna-maknanya yang tertuang. Kemudian tedak siten itu ya, kalau bicara tentang kematian biasanya tidak pakai pemandu adat Mas, jadi berjalan mengalir saja untuk masing-masing daerah.
Oke, baik. Ibu, yang saya lupa tadi tanyakan adalah ketika nanti laki-laki, kalau tadi perempuan di masa haid pertama itu ada upacara seperti itu. Bagaimana dengan laki-laki yang melaksanakan khitan, Ibu? Kalau laki-laki khitanan biasanya memang ya. Biasanya itu ada juga yang dipestakan, Mas. Ya, atau sebagai ungkapan syukur anaknya sudah khitan. Kemudian di rumah pasti saja melakukan kenduren. Ada melakukan ritual misalnya pengajian atau doa-doa kayak itu masih pada dilaksanakan sampai saat ini, Mas. Baik, untuk saat ini bagaimana Ibu dengan tanggapan masyarakat ketika budaya ini masuk di tengah era modern, terutama bercampur seperti itu, apalagi melihat daerah Surakarta ataupun daerah istimewa Yogyakarta ini yang sifatnya heterogen, banyak budaya-budaya yang masuk. Ibu menanggapinya seperti apa? Kalau saya bicara untuk tanggapan masyarakat ya, kembali ke itu, masih banyak sih, Mas, yang memang nguri-uri adat tadi. Jadi kalau kita bicara persentase kok rasanya masih, kalau menurut saya, karena kebetulan klien saya banyak ke adat ya, 60%. Cuman memang yang kadang anak-anak mudanya pengen dipersimpel. Tetapi ya gimana caranya kita mengedukasi sebagai seorang pemandu adat. Jadi kalau kita ketemu, memang kita edukasi, kemudian kita buatkan prokes, kemudian kita beri penjelasan apa fungsinya dari tata upacara tersebut. Biar mereka itu satu menyukai, dua melaksanakan, ketiga tetap selalu mencintai budaya tanah Jawa. Oke, baik. Walaupun nanti di sekitar atau masyarakat ini beragam kebudayaan seperti itu, artinya makna di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Iya, betul. Nilai-nilai budaya Jawa harus tetap diterapkan. Betul. Terakhir, Ibu Endah, apa harapan untuk budaya terutama di DIY ataupun di Surakarta agar tetap lestari, Ibu? Jadi saya pertama tentu saja pada pemerintah daerah setempat ya, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memang bersinergi dengan kami, terapkan minimal edukasi tentang budaya lokal dan budaya nasional. Kemudian dari kita sendiri pun, dari paguyuban-paguyuban, mari bersama-sama mengedukasi masyarakat juga biar mereka melek adat atau tahu tentang adat dan mencintai budaya daerahnya. Baik, ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama untuk tetap memberikan nilai-nilai budaya agar tetap lestari, dan bersama tadi Ibu Endah sudah memberikan penjelasan dari awal sampai akhir. Terima kasih Ibu Endah Kusridi SPD selaku Owner Gria Pais Endah telah bergabung bersama kami di Jogja Jelang Siang. Demikian pemirsa Jogja Jelang Siang edisi kali ini, mewakili kerabat kerja bertugas saya Muhammad Hafid pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.